Kami dari kelompok B9 yang beranggotakan Arif Ferawati, Sofiatul Fuadah, Nadia Rahma, Zarotun Alfaina, Gina Soda Nabilah, dan Sinta Antanur Khalifah akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait manufaktur produksi sediaan steril. Hasil diskusi yang akan kami jelaskan yaitu terkait clean rooms. Terdapat 4 topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, standar yang digunakan. Untuk topik yang kedua adalah klasifikasi kamar bersih dan sarana udara bersih meliputi klasifikasi, partikel minimum, dan kegunaan ruang. Untuk topik yang ketiga adalah bangunan dan fasilitas meliputi tekanan kelas bersih. Untuk topik yang keempat adalah personalia meliputi standar dan pakaian kerja. Untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Arif Ferawati. Menurut CPOB 2018, standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril, yaitu sebagai berikut. NISO 146441, yaitu klasifikasi ruangan bersih dan sarana udara bersih. ISO 4.8, klasifikasi partikulat udara kelas A ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih besar dari 5,0 mikrometer. ISO 5, klasifikasi partikulat udara kelas B non-operasional untuk kedua ukuran partikel. ISO 7, klasifikasi partikulat udara kelas C non-operasional. ISO 8, klasifikasi partikulat udara kelas C operasional, dan klasifikasi partikulat udara kelas D non-operasional. NISO 146441, yaitu untuk tujuan klasifikasi, menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan terkait serta metode untuk mengevaluasi data yang terkumpul. NISO 146442, cara melakukan pengujian untuk membuktikan pencapaian secara berkesinambungan klasifikasi kebersihan yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut CPOB 2018, klasifikasi kamar bersih yaitu sebagai berikut. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklasifikasikan sesuai dengan NISO 146441, yaitu kelas A, B, C, dan D, yaitu kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Dan untuk kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Menurut CPOB 2018, klasifikasi partikel minimum yang diizinkan pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelas, yaitu untuk non-operasional, kelas A dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520 per meter kubik. Untuk kelas A, ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 20 per meter kubik. Selanjutnya untuk kelas B, dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520 per meter kubik. Sedangkan untuk kelas B dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 29 per meter kubik. Selanjutnya kelas C dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 352.000 per meter kubik. Selanjutnya untuk kelas C dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 2.900 per meter kubik.
Selanjutnya untuk kelas D dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520.000 per meter kubik. Dan untuk kelas D dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 29.000 per meter kubik. Selanjutnya untuk operasional, kelas A dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520 per meter kubik. Dan untuk kelas A dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 20 per meter kubik. Untuk kelas B dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 352.000. Dan untuk kelas B dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 2.900 per meter kubik. Untuk kelas C dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 3.520.000 per meter kubik. Dan untuk kelas C dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan adalah 29.000. Untuk kelas D dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan itu tidak ditetapkan. Juga untuk kelas D dengan ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan itu tidak ditetapkan. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Menurut CPOB 2018, kegunaan masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, baik sterilisasi akhir maupun aseptik teknik, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Nah, pada kelas A, yang merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Contohnya, ruang pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, serta penyambungan secara aseptis. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang aliran udara laminar atau biasa disebut laminar airflow di tempat kerja dengan kecepatan merata sekitar 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Itu sebagai nilai acuannya pada posisi kerja dengan ruang bersih terbuka. Dalam proses sterilisasi akhir, kelas A ini digunakan untuk kegiatan berupa pengisian produk. Dan dalam proses kegiatan aseptis teknik, kelas ini digunakan untuk melakukan kegiatan berupa pembuatan dan pengisian secara aseptis. Untuk kelas B, yang merupakan ruangan yang digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Nah, kelas ini merupakan lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas B digunakan untuk transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering atau freeze drying dalam nampan transfer tertutup. Untuk kelas C, yang merupakan ruang area bersih yang digunakan untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Nah, dalam proses sterilisasi akhir, kelas C ini digunakan untuk kegiatan berupa pengisian produk dan pembuatan larutan. Nah, sedangkan dalam proses aseptik teknik, kelas C ini digunakan untuk kegiatan berupa pembuatan larutan yang akan disaring. Kemudian yang terakhir adalah kelas D. Kelas D ini merupakan ruang area yang digunakan untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah lagi. Dalam proses sterilisasi akhir, kelas D ini digunakan untuk kegiatan berupa pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Sedangkan untuk dalam proses aseptik teknik, kelas D ini digunakan untuk kegiatan berupa penanganan komponen setelah pencucian. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut CPOB 2018 kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya sebagai berikut. Pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke arah sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang sama hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 5 Pascal nilai acuan. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal nilai acuan. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan. Misal, bahan yang bersifat patogenis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup, dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sofiatul Fuadah. Untuk pembahasan selanjutnya, terkait standar personil dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih sebagai berikut. Menurut CPOB 2018, jumlah personil harus dibatasi untuk di area bersih karena hal tersebut penting untuk khususnya pada proses aseptis. Untuk poin berikutnya, personil harus dipilih yang dapat diandalkan untuk bekerja secara disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam keadaan yang sehat, karena hal tersebut dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Untuk poin berikutnya, semua personil, termasuk bagian pembersihan dan perawatan, mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai hygiene dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misal seperti kontraktor bangunan atau perawatan yang harus masuk ke dalam area bersih, maka perlu diberikan perhatian khusus, hendaknya diberikan dengan instruksi dan pengawasan. Untuk poin yang berikutnya, staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku tekanan manufacturing proses hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. Poin berikutnya, terkait pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril disterilkan atau disanitasi dengan memadai, dengan disediakannya untuk setiap sesi kerja. Sarung tangan secara rutin dilakukan disinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Untuk poin berikutnya, penggantian dan pencucian mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Untuk poin berikutnya, barang-barang seperti arloji, kosmetik, dan perhiasan tidak dipakai di area bersih. Untuk poin yang selanjutnya terkait personil yang memasuki area bersih atau area steril mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian ini harus nyaman digunakan dan agak longgar untuk mengurangi adanya gesekan.
Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. Untuk poin yang berikutnya, terkait pakaian dan mutunya disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Pakaian tersebut dipakai sesuai dengan tujuannya untuk melindungi produk dari kontaminasi. Untuk poin ini akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu terkait gowning. Untuk poin selanjutnya, pakaian untuk area bersih dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencucian pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan resiko pelepasan partikel. Kemudian untuk poin yang terakhir, hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Rahma. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah standar gowning dalam kamar bersih. Gowning adalah suatu kegiatan memakai dan melepas pakaian kerja steril untuk melakukan pekerjaan di kamar bersih. Menurut CPOB 2018, standar gowning dalam kamar bersih pada kelas D yaitu rambut dan jika relevan, janggut hendaknya ditutup. Pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaknya dikenakan. Kemudian, perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Untuk standar gowning dalam kamar bersih pada kelas C, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu rambut dan jika relevan, janggut dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, memiliki leher tinggi dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Standar gowning dalam kamar bersih pada kelas A atau B dapat dilihat pada gambar sebelah kanan bahwa penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut serta, jika relevan, janggut dan kumis. Kemudian penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi, hendaklah dikenakan. Hendaklah dipakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau disinfeksi. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.